Jadi tinggal ya seperti tadi yang dibilang, tinggal download, nggak perlu pakai ribet-ribet urusan administrasi seperti itu. Semangat pagi Sobat Transformasi. Selamat Salam pagi. sehat. Kembali lagi bersama kita, saya Lisa, Dan saya Komsun Arifin. di acara program Ngotak, ngobrol santai data keuangan. Ini Mbak, harus belajar kayaknya Mbak, kita semuanya Mbak. Oke. Gimana? Ya, episode kali ini episode yang khusus karena temanya Hari Kartini. Kebetulan ini 21 April Luar ya, biasa. Mas Komsun ya. Kita kedatangan tamu spesial, Sri Kandi, ya ini wanita-wanita Sri Kandi, Layanan Data Kementerian Keuangan. SLDK, Sri Kandi, Layanan Data Data Kementerian Keuangan. Oke, luar biasa. Pas banget ya. Nah, ini ada Mbak Dewi dan Mbak Ina. Oke. Mbak Dewi, Mbak Ina, selamat datang. Terima kasih atas kehadiran pada kesempatan kali ini. Gimana kabarnya Mbak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat. Oke, memang luar biasa. Sorot matanya sudah antusias. Kita semuanya antusias. Iya. SLDK untuk Kementerian Keuangan dan untuk negara kita tercinta. Tercinta. Oke, selama 30 menit ke depan, kita nanti akan mendalami, menyelami apa itu SLDK, bagaimana pemanfaatannya, dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk suatu hal yang bukan untuk pribadi kita, Mbak ya, Iya. tapi untuk organisasi dan negara kita. Tapi ngobrolnya santai aja ya Mas ya. Iya, Nggak usah oke. sampai jatuh tuh. Iya, maaf jatuh. Apa? Lanjut kita. Oke. Nah, Mas Komsun, Mbak Ina, Mbak Dewi kan kebetulan kita ini sudah antigen dan Mm-mm. kita memang sudah vaksin sampai booster ya. Sudah. Dan kita juga belum melakukan diskusi hari ini. Kita sudah menjaga protokol. Oke. Namun untuk lebih baiknya kita lepas masker ya. Mohon mungkin izin Mbak ya, nyaman ya. kita lepas dulu masker kita. Aman kan ya? Lepas Aman, ya? insya Allah. Ini ruangan seperti Steril yang ya? teman-teman lihat, sepi. Oke deh. Langsung aja tadi Mas Komsun bilang kita waktunya 30 menit. Saya nggak mau ngambil waktu Oh, mbak-mbaknya lama-lama Orang sibuk ini. ya? Orang Orang sibuk sibuk. ya. Langsung aja. Tadi nyinggung SLDK. SLDK tadi kita bilangnya Sri Kandi Layanan Data Kementerian Keuangan. Sebenarnya SLDK itu apa sih Mbak? Tolong dijelaskan ke kita. Oke, silakan. Siapa duluan? Atau Sweet? Mbak Ina. Oke, silakan. Oke Mbak Ina. Yang muda dulu salah ya. Oh iya. Aduh. Jangan nyinggung umur. Oke. SLDK yang benar itu ya, Yang Mbak, benar ya. Mbak Lisa ya, singkatannya kan yang benar adalah Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan. Sistem Layanan Data Kementerian Kementerian Keuangan. Saya tulis dulu, Mbak ya. Biar nggak lupa. Hmm. Udah, nanti deh. Di otak dulu deh. Sistem ya Mas Komsun. Bukan Oke. Sri Kandi ya. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang SLDK, mungkin yang perlu kita pahami bersama itu terkait data Kementerian Keuangan ya Mbak, karena kan itu kan sistem layanan data Kementerian Keuangan. Data Kementerian Keuangan itu apa sebenarnya? Nah, itu kan kita harus sama-sama tahu dulu. Nah, kalau data Kementerian Keuangan itu sendiri sesuai dengan KMK 269 tahun 2021 itu tentang tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan. Data Kementerian Keuangan itu adalah data yang bersumber dari seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Oke, jadi Menjadi semua hak milik eselon 1 Kementerian Keuangan. dan semuanya, Iya, Mbak ya. Seluruh unit eselon 1 itu adalah data Kementerian Keuangan dan menjadi hak milik Kementerian Keuangan. Nah, datanya itu ada dua kategori nih, Mas. Apa aja, Mbak? Itu ada data internal sama Mhm. data eksternal. Apa tuh data yang Data internal itu data yang dihasilkan oleh unit itu sendiri. Gitu. Unit itu sebagai produsen datanya. Iya. Oh, Oke. Kemudian ada data eksternal. Itu data dari pihak-pihak di luar Kementerian Keuangan, Oh. tapi yang menjadi kewenangan kita memang gitu. kayak yang berasal dari apa? Kita MOU, Iya. perjanjian kerjasama. Iya. Data BUMN yang dilaporkan oleh kementerian lain, nah, itu kan jadi data Kementerian Keuangan juga. Oke. Seperti itu. Oke, nyambung Mbak ya. Nah, jadi Gimana? kemudian data-data itu dikelolanya melalui SLDK. Oke. Oke. Jadi satu sistem layanan data. Gitu. Tadi semua data internal, eksternal milik Kementerian Keuangan. Oke, Betul, itu betul. kira-kira dengan apa ya bahasanya? Sentralisasi lah atau apalah gitu kan? Di pool di situ itu implikasi yang bisa didapatkan manfaatnya seperti apa, Mas?
Nah, jadi kita sama-sama tahu ya, kita punya jargon Kemenq 1 gitu. Jadi Kemenq 1, Kemenq terpercaya. Oke, lanjut Mbak. Jadi dengan Kemenq 1 itu harapannya semua data itu kan milik Kemenq ya. Jadi kalau kita mau gunakan untuk kepentingan organisasi khususnya gitu, kita nggak perlu ribet-ribet lagi nih gitu cari-cari ini ada di unit mana sih data itu kayak gitu, dan nggak perlu izin-izin lagi kan kalau ceritanya ini data milik unit itu biasanya kan kita izin gitu ber-ND kayak gitu. Jadi kita nggak perlu riweh seperti itu, kita tinggal cari aja di katalog data yang ada di SLDK di situ, ya udah pakai aja untuk kebutuhan organisasi seperti itu. Itu yang pertama ya, impact yang bagus pertama. Yang kedua masalah citra untuk Kementerian Keuangan gitu. Contohnya apa sih? Seperti tadi data eksternal gitu kan. Salah satu contoh aja kita udah bertukar data dengan BPS. Nah, data BPS ini tuh dibutuhkan oleh BKF gitu. Jadi saat awal kita bertukar data dengan BPS itu untuk kebutuhan BKF. Tapi saat ada nanti perjalanan waktu ada unit lain yang butuh data yang sama kayak BKF, nggak perlu tuh mereka hubungin BPS dari BPS sendiri kayak gitu kan. Jadi udah lihat aja di katalog data, aku butuh data BPS A misalnya, kita lihat di katalog data, oh ternyata sudah ada nih kayak gitu, ya udah nggak berulang lagi gitu. Jadi kan citranya bagus nih, ada koordinasi di dalam kayak gitu kan. Nggak minta lagi Datanya sama lagi kan? Datanya sama lagi, nanti BPS-nya malah ini Kemenq gimana sih kayak gitu, minta lagi. Nah itu sih Kalau citra. bayangan saya Mbak, kita ibarat satu keluarga. Saya anak, Mbak Lisa anak misalnya. Mbak Lisa minta data ke Pak RT, saya minta data ke Pak RT. Iya. Pak RT-nya bingung, ini dua anak satu keluarga kenapa nggak rukun sih? Nah, kenapa nggak tanya dulu Akhirnya gitu bapak kan. atau ibunya yang nge-pull data, nah kita berbagi di level anak-anaknya. Mungkin itu Mbak ya bahasa gampangnya. Oke. Gitu manfaatnya gitu kan. Jadi di satu tempat kita bisa dapetin ya gitu sebenarnya kebutuhan data gitu ya. Oke. Mbak, saya tuh pernah baca tuh di tadi KMK 269 Iya, Itu kebetulan kitab ya, kitab Kita kita suci Kita ya. Oh, ini saya nggak tahu sih, baru baca doang, baru baca depannya doang gitu. Ada single source data. single source of truth. Single source of truth data. Itu apa sih, Mbak? Nah, single source of truth data itu seperti yang sudah disampaikan Mbak Dewi tadi ya. Jadi pemusatan data dalam satu lingkungan yang terpercaya. Jadi kita bisa mengaksesnya secara cepat, efektif, dan data-data di situ tidak saling bertentangan. Jadi kalau ada kebutuhan gitu kan, kita bisa meminimalisir adanya perbedaan data gitu. Kalau sumbernya berbeda kan otomatis nanti kalau misalnya dibutuhkan report bisa aja kan Beda hasilnya juga. Iya. gitu. Jadi datanya bisa dipercaya gitu ya. Datanya bisa dipercaya Karena bisa sumbernya diakses juga dari cepat, satu karena tempat. dari satu data yang tepat, dari satu sumber data yang sama. Jadi ribet sih gue. aduh. Berarti kalau boleh disimpulkan tuh sebenarnya berarti nanti data Kemenq itu dikumpulin dalam satu tempat, yaitu SLDK tadi itu ya. Gitu ya, Mbak ya. Gini, biar nggak salah persepsi Nah, Mas ya. gimana Mbak? Jadi emang sih SLDK itu kan secara definisinya dia untuk mengelola kumpulan data di Kemenq supaya terintegrasi, teragregasi gitu. Kalau bahasa di KMK bahasa kakunya seperti itu kan, terbentuklah single source of truth data gitu. Jadi sebetulnya kalau di SLDK kita itu kita punya satu gerbang muka utamanya SLDK itu kita biasa sebut dengan portal SLDK. Jadi itu ada utama, portal. ada Ya, portalnya ada gitu, portalnya. ada portalnya itu semua pengguna nanti akses utamanya ke portal itu gitu. Itu depannya. Jadi kita mau butuh data apa awalnya dari situ. Tapi di balik itu dapurnya itu banyak gitu. Jadi si portal SLDK itu nggak hanya disupport dari satu sistem yang ada di unit TIK pusat atau dalam hal ini Pusintek gitu. Jadi kalau anggapan selama ini SLDK adalah yang dikelola Pusintek, nah itu kurang benar kayak gitu. Jadi SLDK tuh bukan cuma portal SLDK yang dikelola Pusintek Bukan. itu ya. Ini yang perlu kita Nah, gali di sini Mbak. Gitu. Jadi di belakang dapurnya portal itu kita ada sistem lain yang dimiliki unit eselon 1. Jadi ada sistem pengolahan data, sistem pengolahan data, sistem visualisasi data, itu yang dimiliki di unit eselon 1 itu sebagai bagian dari SLDK juga gitu. Nah, tapi satu pintunya di portal SLDK itu. Itu juga semua udah ada di buku besarnya tata kelola data itu ada. Jadi apa yang dimiliki oleh unit eselon 1 masing-masing itu
data-datanya itu adalah bagian dari SLDK itu ya. Betul. Makanya tadi kan yang pertama kita bilang kan data Kementerian Keuangan bersumber dari seluruh unit. Dan Karena nggak itu milik Kemenkyu, Nah, jadi cuma bukan data milik yang ada di satu. Pusintek bukan gitu hanya ya. bukan satu unit, bukan hanya Pusintek aja, tapi Iya. satu Kemenkyu. Kemenkyu. Gitu. Oke. Ya, tadi kan yang barusan kita obrolin kan SLDK kan bukan hanya data yang dikelola oleh unit TIK pusat, tapi juga dari unit-unit eselon 1 ataupun unit vertikal yang lain di bawahnya lah. Kira-kira di SLDK itu Mbak, itu kan ada layanan data Kementerian Keuangan. Apa aja sih Mbak itu Mbak? layanannya, ceritakan. Menu-menunya apa namanya? Nah, kalau kita nyari takjil gitu kan, Menunya apa ini. aja? Nah, SLDK ini layanannya isinya apa aja sih Mbak? Layanannya di SLDK itu ada 4. Heeh. Ada 4 menu. Yang pertama itu katalog data. Oke, Kolak. katalog Oke. data. Apa itu Mbak? Kolak. Iya sih nyambung sih katalog data kolak ya. Iya, iya. Ntar lagi ya Mas ya, Oh, ntar lagi. sambung-sambungin lah Sabar ya. pokoknya. Jadi kalau katalog data ini isinya sesuai dengan namanya ya, Heeh. katalog Katalog. itu isinya daftar data dan Oke. kamus data yang kita miliki. Jadi kalau kita pertama kali buka gitu SLDK kan kita tahu nih, oh data yang ada di SLDK itu apa aja sih? Nah itu daftarnya ada di situ. Nah kalau kamus datanya itu sebenarnya menyertai data. Jadi data ini isinya apa, klasifikasinya apa, deskripsinya seperti apa. Nah itu ada di kamus data. Informasi tentang Heeh, data itu informasi di tentang kamus data. data. Jadi yang pertama itu, jadi ada katalog data. Nah, katalog data ini, jadi kita bisa lihat nih data Kementerian Keuangan apa. Apa Harapannya seperti aja itu tuh ke yang depan. ada di Ah, itu gitu ya. gitu. Harapannya seperti itu ya, sangat kita tahu. Terus yang kedua itu ada analisis data Mbak Lisa. Analisis data kita bisa, dari data-data itu, kita bisa melakukan analisis nih. Jadi menghasilkan data atau informasi sesuai dengan kebutuhan kita. Supaya data itu menjadi bermanfaat. Ah, ya. untuk dapat insight dari data Untuk, itu. untuk pengambilan kebijakan dan lain-lain. Bisa. Jadi Kemudian, Mas Komsun tuh. Kerjaannya Mas Komsun. Oh, jadi itu Mas Hobi kerjaannya. ya Pak. oh begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah visualisasi, reporting, dashboard gitu. Jadi Oke. habis dianalisis kan biasanya kan mungkin tampilannya butuh seperti ini, disajikan dalam bentuk report atau dashboard. Nah itu ada di visualisasi. Untuk mempermudah, menerjemahkan, Iya. menafsirkan dan mendapat informasi. Memperindah Betul. juga. Mudah mengerti gitu. Masa data udah diolah bentuknya tabel ya? banyak pula. Gak paham yang ngelihatnya apa ya gitu. Pusing ngeliatnya kan. Kalau gambarnya warna-warni Eh, cantik iya. itu kan Ya enak. kayak sekitar kita lah, merah, kuning, hijau. Kemudian yang terakhir itu adalah pertukaran data. Oh, Jadi bisa pertukaran data antar unit maupun pertukaran data dengan kementerian lain. Oke, ya, dengan pihak eksternal. Itu kira-kira Mbak Lisa. Paket komplit ada Oh, 4. jadi satu pintu dia. katalog data, analisis Analisis data, visualisasi data, dan ada pertukaran data. Tuh, 4 menu Catat utama ya, catat, unggulan. catat, catat. Saya mencoba menyimpan. Habis ini kuis. Tadi nyinggung visualisasi data, tadi nyinggung dashboard ya. Iya. Ini nanti kita bahas berikutnya nih Mas, dashboard Nah. Kemenkyu. Ada Oke. Butuh Next sesi ya. khusus. Jadi sesi khusus sebentar ya. Next episode lah ya. Mbak Ina, Mbak Dewi lagi diundang atau ada? Nanti saya Kondisikan panggilkan Oke, ahli. ada lagi ya Ada sesinya. lagi. Please nanti. Oke, silakan Mbak Lisa. Nah, Mbak, ini kan katanya tadi SLDK tuh nggak hanya dikelola oleh TIK sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan cuma TIK nih yang ngurusin nih layanan data Kementerian Keuangan. Jadi sebenarnya SLDK itu siapa-siapa aja sih yang terlibat di dalamnya? Tadi katanya nyinggung data yang ada di Kementerian Keuangan. Seluruhnya dari unit eselon 1. Maka sebenarnya yang terlibat di SLDK ini siapa sih? Banyak. Banyak. Jadi yang mungkin perlu diingat itu ya Mbak Lisa ya. Kan kalau unit TIK itu mungkin menghasilkan data ya, tapi kan nggak banyak ya. Sebenarnya yang banyak menghasilkan data itu kan unit pemilik proses bisnis ya. Nah, jadi memang yang perlu kita tegaskan bersama itu kalau pengelolaan data itu nggak mungkin dilaksanakan hanya oleh unit TIK. Pasti harus beriringan bersama dengan unit pemilik proses bisnis yang memiliki peran sangat penting. Sama juga tadi nggak mungkin hanya dikelola oleh unit TIK pusat karena sesuai dengan yang sudah dijelaskan Dewi tadi kan Luas, semua sistem yang ada di Kementerian Keuangan itu adalah bagian dari SLDK. Nggak mungkin Pusintek ngurusin semua. Nanti Iya. kalau Pusintek semua yang ngurusin, Nggak nanti mau. tukuin kita naik. Mbak. Wait, Pasang. boleh juga itu Mbak. Nah kemudian Saya Mbak ya. berharap ya. Pesan sponsor. Jadi tidak mungkin itu hal yang mustahil Oh, yes. kalau pengelolaan data itu hanya dijalankan oleh unit TIK saja. Jadi butuh peran serta yang besar juga nih dari unit pemilik proses bisnisnya. Nah,
Kalau lebih detailnya nih siapa saja pihak-pihak terkait dari SLDK, siapa aja Mbak Dewi? Siapa Hafal aja, Mbak? Mbak? Aduh. Keluarga besarnya siapa aja, Mbak? Besarnya. Ya, banyak banget. Nah itu tadi, itu semua juga ada di buku besar kita ya. KMK sebetulnya. itu tadi ya, Di ngomong KMK, sendiri. cuma di sini bantu menjelaskan aja ya. Jadi keluarga besarnya itu sebetulnya layering juga ya, ada bapak, ada anak kayak gitu. Oke. Ada mungkin bahkan sesepuh kayak gitu. Jadi yang pertama itu kita ada yang namanya pengarah data gitu. Pengarah data itu bapak ibu yang di atas sana lah. Setingkat unit eselon 1, kepala pimpinan unit eselon 1. Ada juga Chief Information Officer-nya Kementerian Keuangan atau CIO Kemenkeu, dan ada Chief Data Officer Kementerian Oke, Keuangan. jadi ada Chief Information, Mm-mm. ada Chief Data. Data. CIO. Tahu kan siapa CIO dan CIO, CDO kan? Tahu lah. Nah. Kalau sekarang di sini. Ayo siapa dong? Pak Sudarto dan Bu Oza. Bu Oza. Iya, betul. Bapak Ibu Kalahar Sahli kita. 1 dan kalahar Kalahar satu dan CIO-nya kalahar Pak dua. Sahli bidang optik, Iya. optik. CDO-nya Nah, itu mereka berfungsi sebagai tugasnya lah, bukan fungsi ya, tugasnya itu memberikan arahan kayak gitu, atau kalau di level-level operasional ada yang mentok kayak gitu ya kita eskalasi ke beliau-beliau itu. Jadi kalau anak-anak berantem nih, Nah, Kita nggak lapor selesai, Bapak, Ibu. Ah, itulah. aja yang jewerin. Oh, Buat ngarahin ya tadi. Betul. ngarahin. Membina kita. bukan jewer ya. Iya. Nah, itu. Nah, terus di operasionalnya ada pengolah data, pengelola data. Nah, pengelola data itu biasanya ke unit TIK, biasanya ya itu tadi. Itu secara teknis yang akan melakukan pengelolaan data, merawat si infrastrukturnya, sistemnya, memastikan data itu tersedia di SLDK-nya itu di pengelola data. Jadi pengelola data itu ada dua sebetulnya. Ada yang tingkat unit, kita bilangnya wali data unit Oke. atau wali data pusat. Pusat. Nah, itu wali data pusat ada di Pusintek. Pusintek. Baik, berarti Unit itu di unit masing-masing. itu eselon 1. Iya, banyaknya ya. iya. Oke. Dan biasanya TIK, tapi apabila pimpinan itu menunjuk ada yang lain selain TIK, diperbolehkan juga Oke. selama bisa melaksanakan tugas wali Tugas. data itu. Jadi itu ya untuk pengelola data ada wali data unit sama wali data pusat. Pusat. Nah, terus lagi ada penyedia data. Ada Penyedia lagi. data itu penyedia data. Apa namanya? Produsen data Produsen. unitnya, produsen. Jadi yang pemilik proses bisnis tadi, mereka yang menghasilkan Menghasilkan data. data. Produsen data itu biasanya di seluruh unit pemilik proses bisnis di Kementerian Keuangan. Yang penting yang mereka menghasilkan data. Itu juga dibagi jadi dua ya, bagi jadi dua. Jadi untuk membedakan apa ya? Kayak rascinya kayak gitu. Jadi ada penanggung jawab data, ini biasanya selevel eselon 2. Jadi mereka yang bertanggung jawab data ini boleh diapakan kayak gitu. Mereka yang bertanggung jawab itu sama mereka secara operasional akan didukung oleh yang namanya penyedia data gitu. Level di bawahnya, Di bawahnya. lagi untuk yang menyediakan datanya gitu. Dan tugas utama mereka itu adalah memastikan data ini valid atau berkualitas, Oke. seperti itu. Terus juga yang paling utama lagi, mereka harus mengidentifikasi data ini klasifikasinya seperti apa. Contohnya Jadi itu- Mbak, klasifikasi seperti apa itu? Ada Apa? kita apa aja ya nak ya? Ada publik ya. Publik, Mhm. ada Terbatas, terbatas, ada rahasia, rahasia. sangat rahasia. Oke. Nah, itu tugas mereka yang mendefinisikan itu gitu. Terus Jadi mana yang boleh Nah, dikasih mana yang boleh Betul. diakses ini boleh Heeh. diakses siapa saja. nah itu tugas mereka. Jadi supaya tadi kita waktu lihat katalog data, kita lihat datanya, nah itu bisa ketahuan mana yang bisa langsung terbuka, mana yang kalau butuh harus melalui prosedur tertentu kayak gitu. Ini hubungannya dengan pemanfaatannya nanti Mbak ya, Betul. siapa saja yang memanfaatkan dan seterusnya. Ya, Yang itu. tadi kan dibilang proses nggak mungkin ini dipisahkan dari pemilik proses bisnis Karena mereka yang tahu. paham. Kita nggak akan tahu nih data ini sebenarnya boleh siapa aja sih yang akses, kita nggak tahu kalau unit TIK. Nah, terus satunya apa lagi? Ada pengolah data. Pengolah data. Nah, ini yang terkait viral akhir-akhir ini kan, lebih ada analis data, Oh, iya. analis data baru kan sekarang kita viral, ada data analitik segala macam. Jadi akhirnya di unit-unit kan pasti banyak tuh si data analis. Iya. Nah, supaya mereka lebih terkoordinasi, itu akhirnya ada si pengolah data ini. Pengolah data ini yang mengkoordinasikan kegiatan data analitik di Kementerian Keuangan. Saat ini yang ditunjuk adalah di CTO atau CDMO ya. Data Apa sebutnya Management Officer. Nah, Yes. itu tugas pengolah datanya. Oke. Gitu. Nah, satu lagi sih
pengguna Pengguna datanya. Kita semuanya. Iya, kita semuanya boleh menggunakan, silakan. yang akan memanfaatkan data-data itu tadi. Tapi tetap harus dengan tanggung jawab dan sesuai kewenangan ya. Iya. Dan Oke. bukan untuk pribadi loh Ya, itu untuk yang orang perlu itu. kita garis bawahi Mbak itu Mbak. Benar. Bukan Ya. pribadi. Nyambung Mbak. Pengguna data itu apakah kita semuanya sebagai pegawai Kementerian Keuangan ataukah ada bagian-bagian tertentu yang bisa manfaatkan data ini atau bahkan juga orang-orang di luar Kementerian Keuangan? Mungkin kami perlu pencerahan itu Mbak. Udah cerah ini. Udah nggak hujan dari pagi. Oke, monggo silakan. Pengguna data itu sesuai dengan, waduh balik lagi nih kitab suci Ini kita. tak suci lagi nih. KMK 269. Iya, harusnya ditulis di bawah ini. KMK 9 tahun 2021. 2021. Nanti dikasih tulisan ya Mas. Malingnya sekalian itu. Kalian share linknya bisa diakses. Iya. Nah itu pengguna data itu adalah pegawai maupun unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Tapi juga ada pihak eksternal. Tapi itu tadi seperti yang disampaikan Mbak Dewi, itu semua harus sesuai dengan kewenangannya dan Dengan tanggung jawab. dengan tanggung jawab dan iya. sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi nggak bisa kita sembarangan meminta akses ke data tertentu. Nah, itu. Caranya gimana Mbak? Kalau kita nih internal Kementerian Keuangan, itu alurnya pintunya lewat mana? Atau kalau teman-teman saya misalnya yang dari kalangan mahasiswa atau siapa atau instansi lain itu ingin penelitian apakah ke SLDK ini ataukah ada tempat lain untuk meminta data-data untuk riset atau apa mereka? Nah, ini mungkin agak sedikit dibedakan ya Mbak Dewi ya. Kalau data untuk yang publik yang umum itu biasanya dikelola oleh PPID. PPID. Nah, PPID dari Biro KLI. Jadi kalau fungsinya untuk kayak mahasiswa yang istilahnya pribadi ya itu lebih ke arah PPID. PPID, PPID. KLI. Iya, KLI. Mas Adit, bisa lah kita kapan-kapan ngangkat tema ini ya Om ya? Oke. Tambah lagi topik. Karena seru ini. Tadi Ais udah PPI. PPID. Oke. Tapi kalau untuk data-data yang terkait organisasi, nah itu kan memang melalui SLDK. Nah, kalau untuk unit sendiri, nah kita kan itu tadi Mbak, kan tadi aku udah bilang ya Mas katalog data. Oh tadi. iya. Nah, di katalog data tuh kan Lihat di ketika situ. kita login di portal, ya kita semua bisa login nih, kita semua pegawai. Semua pegawai bisa ya? Pakai SSO. Pakai SSO. Nanti bisa langsung dicoba abis ini ya. Pakai SSO Kementerian Keuangan. Nah, kita bisa login, nanti di situ akan keluar nih daftar data. Data-datanya. Daftar data. Di Jadi jembreng katalog gitu. datanya keluar tuh di situ. Nah, nanti kita bisa lihat nih, oh data apa sih yang kita butuhkan, nah kayak gitu. Nah, cuman kan di situ baru bisa melihat ya Mbak ya. Iya. Untuk saat ini sih prosedurnya adalah seperti ini. Ketika unit membutuhkan, kita bisa ngelihat dulu dari data, terus kita data, oh ini kita butuh data ini nih. Nah, kita langsung bisa menghubungi produsen datanya. Kan di situ kan kelihatan tuh Oh, ini iya. siapa sih yang Di punya kamus data ini. datanya. Kamus datanya lengkap ya, produsen Yang siapa punya dan ini, seterusnya. Yang punya data ini siapa kan? Klasifikasinya apa Ya, juga tertera di betul. situ. Barulah si unit itu mengirimkan permintaan ke produsen. Produsen. datanya. Kemudian nanti kalau sudah ada tektokan udah sepakat nih, oh oke boleh, Anda boleh kan pasti produsen kita ngecek dulu nih, oh kamu berhak nggak sih untuk mendapatkan data ini gitu kan? Nah kalau sudah oke antara pemilik dan peminta dan Penggunanya. produsen tadi sudah sepakat, sudah oke, nah itu barulah nanti di situ peran Pusintek lah yang akan mengalirkan datanya ini melalui SLDK. Pusintek dan wali data unit mungkin Iya, ya. dan wali wali data data unit yang menyediakan ya, datanya. Wali data unit di situ akan berperan dalam pengaliran data sesuai dengan kesepakatan, apakah itu mau per bulan atau sekali aja nih tanggal sekian. Nah itu semua teknis-teknisnya nanti akan terhubung ke Pusintek melalui SLDK. Nah kemudian kalau dari pihak eksternal, gimana nih kalau pihak eksternal? Nah itu perlu kita lihat nih di kitab suci tadi, di KMK 269 tadi sudah dijembrengin tuh Mbak, mana sih yang butuh pakai nota kesepahaman atau MOU, Harus ada harus perjanjian. ada PKS dulu atau tidak, itu yang seperti apa sih kriterianya sudah ada di situ. Batasan penggunaannya seperti apa ya? Jika data itu adalah data yang merupakan kewenangan suatu instansi ya pasti tidak perlu, dia cukup mengirimkan ND aja, misalnya kayak data Minta BMN gitu aja. misalnya data BMN yang ada di SIMAK DJKN itu kan diinput ya sama KL ya. Iya, Nah, betul. nanti kalau mereka suatu hari membutuhkan nih datanya, mereka minta nih tinggal kirim ND aja, itu mah nggak perlu pakai MOU karena itu memang data mereka Data mereka yang kan. diinput Iya. di rumah kita Iya, gitu ya. yang jadi kewenangan kita, tapi kan sebenarnya data mereka. Nah, itu Betul. kita nggak perlu pakai nota kesepahaman MOU, itu tinggal ND aja udah bisa. Ada Korespondensi. layer-layernya Mbak ya. Iya. Untuk teknis bagaimana kita minta data tadi. Itu tadi kan berhubungan lagi dengan hak akses apa klasifikasi data Oh lagi iya, Mas. Nah, itu jadi rahasia terbatas. Mana yang boleh, putri. mana yang enggak ya? Kalau klasifikasinya datanya ternyata dia tidak punya hak akses ya berarti mungkin harus MOU dulu kayak gitu.
Seperti itu cerita. Tuh ternyata layernya luar biasa, dan itu memang untuk menjaga tata kelolanya biar aman dan terkendali, Mbak Nisa. Biar datanya nggak Sembarang. Iya. salah gunakan ya Mas, ya benar ya. Nah Mbak, ini tadi kita udah bahas mengenai SLDK nih, kita sudah diperjelas lah. Rencananya ke depan nih seperti apa nih SLDK nih? Gimana ya? Jadi SLDK itu sebenarnya perjalanan panjang ya. Perjalanan. Kayak mudik aja, Mbak, jalan panjang. Oh iya dong, harus berkembang ya. Bentar lagi. Harus berkembang ya. Bentar lagi mudik. Yaitu perjalanannya panjang gitu kan. Kita juga sudah punya rencana-rencana ke depan seperti apa. Nah, kita punya satu buku lagi, satu acuan lagi tentang Grand Design SLDK. Itu kita susun sampai tahun 2024. Itu sudah ditetapkan dalam KMK nomor 618 pada tahun 2020. Itu. Jadi kita akan Itu mengembangkan KMK Grand Design. Grand Design. Design Jadi SLDK. Grand Design SLDK. Nah, itu kita akan sampai 2024 itu kita kembangkan seperti apa sih. Tapi angen-angennya gitu untuk gampang-gampangannya kita pemahaman aja, kita tuh mau menyiapkan satu environment yang semua dilaksanakan di situ. Jadi istilahnya dari kita belanja data, one stop shop gitu. Jadi di situ kita belanja data dari ngelihat katalognya itu. Kita kan tadi udah disebutkan katalog. Kita belanja, dilihat dari katalog itu ada data apa sih kita belanja di situ. Oh, ini data ini yang aku butuhkan, download. Data ini aku butuhkan, download. Nah, dari situ kita mau manfaatin seperti apa? Analisis kan, kita analisis data itu. Nah, di situ juga gitu. Kita siapin playground untuk analisis datanya gitu. Jadi bisa di situ, atau kalau memang mereka punya environment sendiri bisa. Cuma kan ya supaya terpusat juga di situ udah kita siapin juga untuk mempermudah kayak gitu. Jadi dari belanja kita olah di situ, kita bentukkan visualisasinya di situ juga, kita siapin playground itu juga, dan kita publikasi di situ. Wih, satu Gitu. apa ya? End to end Iya, namanya. end to end. Jadi satu Harapannya gini apa Mas ya? Samsung. Jadi kalau umpamanya ada satu unit sudah mengolah satu data, unit lain ternyata butuh kan nggak perlu lagi. Iya. Nggak perlu Bisa bikin lihat di lagi. situ ya, Ah, benar. Lihat di situ. Ya, di kayak situ gitu. sudah ada. Oh, ini udah pernah nih, kita pakai aja nih. Kita pakai aja gitu lah. Misalnya atau Bu Menteri aku butuh informasi tentang ini gitu. Kita bisa lihat aja di situ udah ada belum sih. Kalau udah ada ya tinggal laporkan. Kalau belum ada mungkin kita nggak perlu from scratch ya. Jadi dari situ kita kembangkan kayak Betul, gitu. betul. Dan Jadi semua lebih- ada di satu environment yang sama, nggak perlu repot gitu Mbak Lisa. Nah, ada data dulu di sini, nanti kita Kita sini, olah lagi, aja. pindah lagi. Baru kita publish di sini akan repot. Belum Nah, cleansingnya, satu belum tempat. apanya. Nah, Itu kayak jadi gitu. bisa sekalian sharing juga ke yang Iya, lain ya, apa yang saling udah berbagi kita juga. analisis ya. Betul. Jadi ya itu angan-angannya bentuk SLDK kita di situ. Dari masuk, belanja, diolah, ditampilkan semua ada di situ. Nah, itu semua ada roadmap-nya sampai tahun 2024. Mbak, Kayak gitu. kenapa 2024, Mbak? Mau pindah ibu kota, Mbak? Itu nanti pembahasan Oh, beda yang lagi. lain ya. Kita mau pindah dimanapun juga, environment-nya tetap. Oh, dong. Siap. Oke, tadi nyambung tuh Mbak. Sama sebenarnya kan kemarin teman-teman mungkin udah pada ngisi survei, ya. Survei Survei data apa ya? Data. Survei Budaya data Budaya data. Kementerian Keuangan. Oke. Kemarin kita baca-baca tuh ada masukan atau pendapat gitu. Ini kita sebelum bicara mengenai pemanfaatan data, kita ngomong dulu nih, datanya dapetnya dari mana gitu ya. Nah, itu seperti apa tuh Mbak? Pendapatnya Mbak Ina dan Mbak Dewi, bagaimana mengenai akses data nih? Bicara mau menganalisis data, memanfaatkan data, tapi bicara akses datanya dulu nih gimana sih gitu. Nah, itu tadi Mbak Lisa. Kita kan dari tadi ngomong yang indah-indah. Angan-angan indah masa depan gitu. Cuman kenyataannya sekarang ini memang katalog data kita itu belum selengkap itu gitu Mbak. Katalog data yang ada di SLDK itu, tapi kan nggak mungkin Pusintek bekerja sendiri tadi ya Mbak, seperti sudah saya sampaikan tadi, kan pemilik datanya itu seluruh unit. Iya. Nah, jadi memang sudah disampaikan juga nih di kitab suci kita tadi 269 bahwa setiap unit itu memiliki tanggung jawab untuk menganalisis, menyusun daftar data dan kamus datanya. Nah, daftar data. Jadi setiap unit itu diharapkan sudah punya daftar data yang lengkap nih. Dan nanti semua dimasukkan nih di portal SLDK, katalog data SLDK. Jadi kan tahu nih kita kalau ditanya kalau ada daftar data Kementerian Keuangan mana aja sih? Tinggal buka nih katalog data. Nih, di sini nih daftar data. Cari sendiri gitu ya. Dari sendiri. Udah lengkap. Harapannya seperti itu ya, kita pengennya. Nah,
dari daftar data itu kan nanti akan disusun kamus data nih Mbak. Nah kamus data, di dalam kamus data ada lagi klasifikasi data. Nah, apakah ini rahasia, terbatas, atau publik boleh semua akses, sangat terbatas. Nah itu kan ada di klasifikasi. Nah ini erat kaitannya sama akses data. Kalau umpamanya klasifikasinya sudah terdefinisikan dengan jelas, kita bisa menentukan akses datanya seperti apa, siapa sih yang berhak, unit mana yang berhak, unit mana yang tidak berhak. Nah seperti itu. Jadi ada PR itu sih Mbak, kita harus memperkaya si katalog data itu beserta isinya, informasinya di situ. Harapannya pemilik proses bisnis itu bisa melengkapi itu supaya ya aksesnya gampang sesuai dengan klasifikasinya itu. Jadi tinggal ya seperti tadi yang dibilang, tinggal download, nggak perlu pakai ribet-ribet urusan administrasi seperti kalau itu memang sih. sudah jelas dia klasifikasinya publik, berarti kan harusnya semua orang bisa mengakses. Kan berarti nggak perlu lagi dong pakai ND permintaan, misalnya seperti itu Mbak. Jadi kan akan jelas nih data mana aja sih yang bisa langsung digunakan tanpa harus mengirimkan permintaan. Jadi ini saling berkaitan ya, mulai dari awal sampai akhirnya data itu boleh diakses oleh siapa Dan saja. itu PR kita bersama. PR kita bersama. Iya, PR kita bersama. Oke. Benar sekali. Itu tadi Mbak, tadi udah ada grand design, terus pengennya seperti apa dari organisasi ya. Ini sebagai Mbak Ina, Mbak Dewi sebagai seorang penggiatnya, Sri Kandi penjaganya, pengawalnya. Ini harapannya kira-kira seperti apa Mbak? SLDK ke depan, tidaknya sampai 2024 atau bahkan lebih dari itu? Ya pasti harapannya sesuai dengan grand design itu semua bisa tercapai ya. Environment-nya itu seperti yang kita cita-citakan semua tercapai kayak gitu. Dan akan terus berguna lebih dari tahun 2004 ke seterus-terusnya. Tapi ya itu kan semua butuh dukungan, proses dan butuh dukungan di semua pihak ya. Apalagi kita tahu para pimpinan kita udah melek masalah data. Iya. Mindsetnya itu kan udah sama-sama semua serba data gitu. Saya mau mengambil keputusan itu harus berdasarkan data. Nggak hanya insting semata Mbak Ya, sekarang Mbak ya. betul. Jadi semua itu udah bisa dipertanggungjawabkan secara real berdasarkan data kayak gitu kan. Nah, ya karena pimpinan kita sudah mindsetnya seperti itu, kami juga berharap para pimpinan itu juga bisa selalu berkomitmen sama-sama dengan kami mewujudkan si SLDK itu. Mereka berkomitmen untuk mendukung itu dan menyiapkan benar-benar mengadakan bahasanya ya. Role-nya yang ada di KMK itu benar-benar ada dijalankan, terus di unit itu benar-benar ditunjuk ini siapa si produsen, siapa si penyedia dan yang lainnya tadi itu. Jadi sama-sama bisa melaksanakan tata kelola data. Jadi harapannya SLDK itu dapat terbentuk sesuai dengan grand design yang kita Jadi dari level pimpinan sudah aware, memberikan role-nya, dari level datanya nanti akan semakin kaya, semakin luar biasa. Dari kita penggunanya, kita menggairahkan kembali atau mendorong untuk memanfaatkan data tersebut. Betul. Sebuah environment circle yang luar biasa, saling berkaitan dan saling mendukung. Iya. Betul. Kita mau akses data, ya dulu kita udah melengkapi Udah data itu. melengkapi daftar datanya belum? Betul. Rumus datanya udah dilengkapin belum? Kan makin kaya datanya para pengguna juga ini yang Semakin seneng mudah. kan. Iya. Banyak Semakin informasi-informasi yang lebih Bisa dimanfaatkan, lebih bervalue kayak gitu. Mas Konsun, Mbak Ina, Mbak Dewi, ini kita udah tercerahkan nih. Yang pintu jendela itu udah agak terbuka, Terbuka, cahaya iya. udah masuk. Apa itu SLDK? Tadi kita kira SLDK itu cuma punya Pusintek gitu, ternyata enggak. Tidak. Nah, kita sudah tahu nih gambaran tentang SLDK itu apa nih. Teman-teman juga udah dengar dari tadi itu. Nah, ini kalau teman-teman mau mengakses katalog data tuh kemana sih Mbak gitu? Tadi disebut gitu. Ini biar teman-teman bisa akses apa lihat sih sendiri gitu ya. Portalnya gitu. Kebayang ya, betul. Tidak kebayang. Jadi langsung ngeklik lihat apa sih gitu. Produknya SLDK ini kayak apa sih sebenarnya gitu. Layanannya kayak apa. Nah, bisa diakses di mana tuh, Mbak? Di portalnya di sini Di bawah sini. ini. Oh iya, nanti ditulis ya. Iya, jadi bisa diakses di sldk.kemenq.go.id. Loginnya pakai SSO ya. Oke, harus pakai SSO Mbak ya. Udah punya kan semua Iyalah. Pegawai harus punya ya. Sila
silahkan berselancar data di Iya. situ. Oke, jadi di situ bisa masuk, lihat katalog datanya, Bisa. ada kamus datanya, Iya. ada sampel datanya. Betul, Oke, ada. Sama jadi- ada beberapa analytical yang sudah Oh, pernah oke. dibuat di Oh, situ. gitu. Ada, Ada ya. bisa dilihat Bisa juga. dilihat. Terus ada visualisasi yang sudah dibikin sama teman-teman semua ada di situ. Boleh dilihat. ya. Oke, teman-teman, Boleh. nanti langsung ya kunjungi itu. Langsung luncur. Tadi link SLDK. sldk.kemenq.go.id. Nanti bisa Jangan lupa Mbak Dewi, ditulis. Mbak Ina bisa ngecek tuh apa namanya daftar apa Pengunjung. kunjungan biar langsung Kunjungnya ya masuk bisa gitu. langsung naik setelah di view ya. Luar biasa. Nanti kita lihat ya Mbak setelah ini Nanti Mbak Ina Mbak Dewi bikin tuh. Tapi kalau nggak naik nggak ditonton. Ya, bikin riset tuh pengaruh podcast terhadap kunjungan Iya. website. Korelasinya. benar. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya untuk Mbak Dewi, Mbak Ina untuk waktu yang sudah disediakan. Kita boleh ngobrol-ngobrol di sini tentang SLDK. Semoga lain kali kita undang nggak kapok ya lagi ke sini. Gitu. Ya, Mas Komsun, Mm-mm. kita nggak berasa udah 30 menit ya. Iya, seru kalau ngobrol gini ya. Udah ngobrol-ngobrol banyak tentang SLDK. Jadi nanti teman-teman abis ini juga akan bisa akses langsung layanan SLDK akan seperti apa, seperti itu. Dan kemudian harapannya kita juga apa yang diceritakan tadi di Grand Design itu bisa terwujud. Amin. Iya. Nah, satu lagi yang penting, ternyata kalau berubah itu butuh bareng-bareng. Iya. Dan berubah itu butuh nyali. Berubah butuh kita bersama Kemenq 1. Kemenq terpercaya. Saya Komsun Arifin. Saya Lisa. Saya Dewi. Saya Ina. Salam sehat. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.